warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi atau peminatan promosi kesehatan angkatan 2020 akan berbincang mengenai mental health yang kami kemas dalam podcast The Lab Happiness. Sebelumnya kenalin, aku Andini Sarah Lutfia, biasa dipanggil Andini. Di sini sebagai moderator, dan partner moderatorku ada Desi Megasari, biasa dipanggil Desi. Dan di sini terdapat dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Alisa Kotrana Muasyarah, biasa dipanggil Alisa, dan ada Nur Rahayu, biasa dipanggil Rahayu. Penasaran nggak kita mau bahas apa aja? Oke, stay tune ya. Take a deep breath to remember. You are the child who lived through survival mode and the empowered adult who chose their healing. Nicole Lepera. Sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia diperkirakan memiliki gangguan jiwa. Angka ini disimpulkan berdasarkan hasil temuan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada Oktober 2022 yang mengungkapkan bahwa 1 dari 20 remaja di Indonesia atau sekitar 5,5% terdiagnosis memiliki gangguan mental. Bagi sebagian generasi boomers, masalah kesehatan mental mungkin hanya menjadi gurauan. Ketika generasi milenial maupun generasi Z banyak yang mengalami masalah mental, kita sering dianggap berlebihan, terlalu rapuh, lemah. Membandingkan permasalahan antar generasi sangat tidak relevan. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, memiliki masalahnya sendiri. Apakah ini salah gadget dan perkembangan teknologi? Bisa jadi. Teknologi yang katanya membawa kemudahan, nyatanya juga membawa masalah baru. Manusia tak lagi hanya bersaing dengan manusia lainnya, namun perlahan bersaing dengan mesin-mesin. Hal-hal yang dulu dianggap skill lebih, saat ini dapat dilakukan dengan mudah dalam satu sentuhan. Skill yang sudah dipelajari bertahun-tahun tiba-tiba menjadi sebuah template atau digantikan dengan aplikasi yang bisa digunakan siapa saja, dan skill itu menjadi semakin tak ada harganya. Generasi sebelumnya mungkin sudah sangat berbangga bila telah menempuh pendidikan kuliah, namun sekarang persaingan semakin berat. Banyak orang melanjutkan pendidikan hingga S2 bahkan S3 dalam negeri hingga luar negeri. Seberapa kencang kita harus berlari mengejar ketertinggalan? Sementara media sosial membuat kita semua bisa saling membandingkan. Makanan yang kita makan, tempat yang kita datangi, barang yang kita beli, pencapaian-pencapaian baru, hingga standar penghasilan, standar tabungan, dan standar-standar lainnya. Bila kita tidak dapat mengikuti, rasanya kita menjadi manusia yang kalah dan tak berdaya. Beberapa memilih mengikuti hustle culture untuk bisa mengejar standar-standar itu. Namun, kemudian mereka mengalami stres berat hingga burnout. Sebagian yang lain memilih diam dan menarik diri dari lingkungan sosial hingga dianggap antisosial, aneh, dan tak punya teman. Bagaimana dengan kamu? Masih waras sampai sekarang? Jika kamu salah satu yang merasa sedang tidak baik-baik saja, percayalah bahwa semua akan berlalu. Hal-hal buruk akan mendewasakanmu. Hal-hal berat membuatmu kuat, dan meski kamu sedih, suatu saat kamu akan pulih. There is only one way to happiness, and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. Epictetus. Kesehatan mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan jiwa. Oke guys, kita kan ngomongin tentang mental health. Kira-kira nih, menurut kalian ya, kira-kira penting gak sih menjaga mental health itu buat diri kita? Kalau menurut aku sih ya, itu sangat penting sih. Karena seseorang dengan mental yang sehat atau mental yang baik itu akan berpengaruh dengan kualitas hidup seseorang. Nah, jadi seorang mentalnya baik, maka kualitas hidupnya juga tentunya baik. Nah, benar juga apa yang dikatakan Mbak Alisa ya. Jadi seseorang dengan mental sehat itu akan berpengaruh juga pada kondisi fisik kita serta pola hidup kita gitu. Berarti jaga mental kesehatan itu berarti menjaga mental health itu penting banget ya? Ya, sangat penting. Sangat ya. Terus nih, kalau dikaitin dengan generasi milenial sekarang, kira-kira mereka, generasi milenial sekarang itu bisa dikatakan dalam kondisi mental yang baik nggak? Jadi berdasarkan WHO, 10 dari 20% anak dan remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi rata-rata umurnya itu 14 tahun, kemudian ada juga yang 18 tahun itu
kira-kira 5-15%. Jadi mental health ini berkembang di negara maju maupun negara berkembang, termasuk salah satunya ada di Indonesia sendiri. Ya, benar sekali apa yang disampaikan kawan saya, di mana dalam riset data dalam Riskesdas tahun 2018 bahwasanya diperoleh data bunuh diri dari per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari ada korban 5 orang yang melakukan bunuh diri, dengan sekitar rentang 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia rentang 10 sampai 39 tahun, di mana itu adalah rentang usia remaja dan usia yang produktif. Jadi jika dikaitkan dengan kesehatan mental di Indonesia sendiri, dikatakan baik apa buruk? Tentunya masih dikatakan masih buruk ya untuk kesehatan mentalnya. Aku nunggu. Menurut kalian? Menurut kalian nih, mengapa terdapat suatu stigma yang mengingkari kesehatan mental, bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian? Mental disorder ya? Ya. Kalau menurut pribadiku sendiri sih, seorang dengan mental disorder, apakah dia dikatakan seorang yang mencari perhatian? Iya, karena seseorang dengan mental disorder adalah seorang yang dia sangat depresi kayak gitu. Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang kayak gitu kan. Misal nih, seorang dengan mental kondisi tersebut kita biarkan, tentunya kondisi mereka akan lebih buruk kayak gitu. Ya, betul tadi apa yang disampaikan oleh kawan saya. Jadi seseorang yang mengalami kesehatan mental itu bisa dikatakan kayak apa ya, mencari perhatian, butuh kasih, dikarenakan dia butuh kasih sayang gitu. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan juga ya sih. Tapi nih, kalau seorang punya suatu permasalahan mental health itu bukan berarti dia caper kan? Atau mencari gimana gitu? Iya, bukan berarti caper, tapi kan dalam konteks ini kan yang kita bahas adalah mental disorder. Beda lagi dengan seorang depresi, stres, mental illness, gangguan jiwa. Selanjutnya, kira-kira faktor apa saja yang bisa menjaga keseimbangan mental health untuk kita? Nah, untuk faktor gimana sih cara diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan mental health kita? Nah, salah satunya tentunya dengan kita seorang muslim ya, kita bisa melakukan adalah ibadah secara teratur dan rutin kayak gitu kan. Nah, yang kedua, kita bisa imbangi dengan berolahraga. Yang ketiga, kita bisa imbangi dengan mengatur pola makan hidup kita dengan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang keempat, kita harus bisa mengontrol waktu istirahat kita. Kita harus, misal yang biasanya begadang, kita harus bisa mengontrol waktu istirahat kita yang cukup, minimal kan 8 jam per hari kan. Oke, kan sekarang banyak banget tuh kasus-kasus tentang broken home. Kira-kira kasus broken home itu ada pengaruh nggak sih terhadap kesehatan mental anak? Ya, tentunya broken home itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, karena sang anak akan merasakan kecemasan, akan merasakan mengalami gangguan pribadi gitu ya, karena broken home, lingkup keluarga itu tentunya keluarga kecil yang setiap hari ikut dengan kita, yang setiap hari kita tahu gitu bagaimana aktivitasnya, tentu sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan health anak. Bener sih, aku setuju. Karena mental seorang anak itu terbentuk dari lingkup keluarga. Misalkan keluarga mereka hancur, maka mental anak tersebut juga hancur. Beda lagi, misal mereka kadang pun seseorang yang sudah dewasa ketika mengalami broken home, mereka mentalnya akan hancur gitu. Apalagi seseorang yang masih anak-anak, usianya masih di bawah umur kayak gitu kan. Pasti mentalnya pasti hancur gitu kan.
Terus nih, dilihat dari kasus tadi ya yang udah dijelasin sama kalian ini, kira-kira siapa sih yang seharusnya menjaga kondisi mental health seorang anak? Pastinya ibu sih harusnya. Soalnya kan ibu adalah pendidikan pertama seorang anak gitu kan. Ayah juga, tapi lebih ke ibu. Ya, memang peran orang tua itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan health pada anak. Jadi orang tua keduanya sangat berperan gitu dan sangat berpengaruh juga pada perkembangan yang akan dialami oleh sang anak. Terus dilihat dari kejadian-kejadian tadi ya, kayak broken home, terus kondisi-kondisi peristiwa lainnya yang bikin mental health seseorang itu jadi rusak atau terancam gitu ya. Kira-kira tanda-tanda seseorang memiliki gangguan kesehatan mental itu gimana? Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan kesehatan mental itu sangatlah banyak ya, bermacam-macam juga. Ada sering mengalami rasa sedih gitu, padahal kelihatannya dia senang gitu, tapi perasaan dia itu sedih gitu. Jadi sering-sering dia merasakan sedih. Kemudian kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Misalnya sang anak jiwanya di kelas, tetapi dia tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran dengan guru gitu. Kemudian berlebihan dalam perasaan bersalah pada orang lain. Jadi ketika kita melakukan hal sekecil apapun, dia sangat-sangat merasa bersalah. Aku salah banget gitu, kayak seolah-olah masalah kecil itu menjadi masalah yang besar, seperti itu. Jeda lagi. Oke nih, sebagai mahasiswa ya tentunya kita kan lagi di lingkup kampus ya, jadi mahasiswa. Kira-kira gimana sih cara kita buat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga mental health seseorang, terutama kita sendiri ataupun orang-orang sekitar kita? Untuk kita ya sebagai mahasiswa, khususnya seorang kesehatan masyarakat, dan terutama kita sebagai seorang promosi kesehatan. Nah, cara kita untuk meningkatkan kesadaran seseorang terkait kesehatan mental, salah satunya yaitu dengan melakukan promosi kesehatan, yaitu penyuluhan, edukasi lewat internet atau secara langsung bertatap muka kayak itu kan. Pesan-pesan yang kita sampaikan harus jelas kayak gitu. Seperti apa sih itu mental health? Apa aja mental health? Apa aja gangguan-gangguan yang seseorang dialami? Dan faktor-faktor apa aja yang mendukung seorang mengalami gangguan mental? Nah, kemudian kita juga harus membangun rasa ingin tahu dari seseorang tersebut gitu. Kalau biasanya kita nyebutnya kepo gitu ya. Jadi kita pengen tahu banget nih seberapa penting sih kesehatan mental ini gitu. Jadi kita harus membangun itu. Kita bisa bangun dengan cara melakukan edukasi tentunya. Kemudian kita melakukan pendekatan yang lebih jauh lagi terhadap individu mungkin ya. Ketika kita melakukan pendekatan secara umum mungkin kurang, kita bisa melakukan pendekatan dengan melalui personal atau melalui individu. Oke guys, nggak kerasa ya, kita udah di ujung waktu dan kita bisa narik kesimpulan dari perbincangan kita yang tadi barusan kita lakukan, bahwasanya penting banget ya, penting untuk kita semua untuk menjaga kondisi kesehatan mental kita. Karena menjaga kondisi kesehatan mental kita itu berarti kita juga menjaga fisik kita. Jadi kalau kondisi mental kita bagus, otomatis fisik kita juga bagus dan kualitas diri juga akan meningkat gitu. Jadi untuk kalian yang mengalami gangguan kesehatan mental, kalian jangan menyimpan masalah itu sendiri. Kalian bisa sharing ke teman terdekat kalian ataupun ke kita juga boleh ya. Boleh. Dan inilah podcast dari kami, Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan Angkatan 2020. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu lagi di next agenda di Lab Happiness
and see you